Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arshil azim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazidan. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, jamaah Masjid Jami' Jatisari rahimani wa rahimakumullah, kita memuji dan memuja Allah tabaraka wa ta'ala yang dengan segala nikmatnya, taufiknya, Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk berjumpa dan bertemu di kesempatan malam hari ini. Tidak lain untuk kita kemudian mendapatkan bagian dari tafaqquh fiddin, untuk kita menambahkan kefakihan kita, pemahaman kita tentang agama Islam, yang itu merupakan di antara kunci baiknya agama seorang hamba dan merupakan di antara cara kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man, barang siapa, yuridillahu bihi khairan, orang atau hamba yang Allah kehendaki baginya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan faqihkan baginya agama Islam. Allah pahamkan buat dia tentang agama Islam, kaidah-kaidahnya, dasar-dasarnya, rukun-rukunnya, pondasi-pondasinya, batasan-batasannya, arahan-arahannya, maka dia mendapatkan bagian kebaikan dari Islam. Maka ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, hendaklah kita semua senantiasa memiliki bagian, memiliki waktu, memiliki kemudian jadwal untuk memiliki halaqah atau majelis atau kajian atau taklim, yang itu merupakan bagian dari kehidupan kita untuk meningkatkan tafaqquh fiddin, meningkatkan pemahaman kita dalam agama Islam, yang itu merupakan kemudian dasar kita untuk beramal, beribadah dalam agama Islam. Karena amal ibadah, kebaikan yang kita lakukan wajib dan harus didasari dengan al-ilmu, dan juga keburukan yang kita tinggalkan, yang kita jauhi juga harus apa? Didasari di atas ilmu dari agama Islam. Makanya sebagian ulama kita menjelaskan, ketika mereka menjelaskan ta'rif atau definisi takwa adalah apa? An ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Hakikat takwa adalah seorang hamba itu apa? Beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kata lainnya apa berarti? Ketika dia beramal, melaksanakan ketaatan, haruslah di atas bimbingan cahaya ilmu yang diambil dari Al-Qur'anul Karim maupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama salaf kita. Maka kebaikan, ketaatan yang diperbuat seorang hamba labud an yakuna alal ilm, wajib untuk kemudian dibangun di atas ilmu. Tarju thawaballah, yang mana dia mengharapkan dengan ketaatan yang dia lakukan yang didasarkan di atas ilmu, dia niatkan untuk kemudian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga takwa adalah anta tatruka ma'siyatullah ala nuri minallah takhaf adzaballah. Makna dari takwa adalah kemudian seorang hamba meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah, meninggalkan hal-hal yang Allah larang,
baik larangan yang hukumnya adalah haram atau larangan yang hukumnya adalah makruh. Ya, dia tinggalkan semua itu. Apa dasarnya? Ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di atas kitab Al-Qur'anul Karim dan di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takhaf adzab Allah, dengan niatan karena kita apa? Takut dan menghindari azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan kebaikan, ibadah, ketaatan yang kita kerjakan wajib dibangun di atas ilmu. Dan keburukan, kemaksiatan yang kita jauhi, yang kita berusaha jauh darinya, labud an yakuna ala nur, harus dilakukan di atas cahaya bimbingan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kemudian urgensi dan pentingnya seorang hamba tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama sesuai dengan kemampuan dirinya. Jika dia seorang yang kemudian bekerja, maka dia paling tidak meluangkan waktunya sekali, 2 kali, 3 kali dalam seminggu sepekan, dia luangkan untuk dia bisa tafaqquh fiddin, agar dia kemudian faqih, memahami agama Islam yang kemudian dia amalkan dalam kehidupan sehari-harinya, yang dia kemudian jadikan itu bekal dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, dan dia memiliki hujah, memiliki kemudian hujah yang akan menolong dirinya di hari tersebut. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, inilah kemudian urgensi kita memiliki waktu untuk belajar ilmu agama Islam, untuk mendalami agama Islam di atas kemudian bimbingan Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW berdasarkan pemahaman para salaful ummah, orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, malam hari ini sedikit kita akan membahas tentang sebuah tema yang mungkin erat hubungannya dengan momen-momen sekarang ini, di mana di akhir tahun banyak sekali kemudian hal-hal yang membuat umat Islam itu terjatuh ke dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ala wa huwa tasyabbuh bil kufar. Itu adalah tema tentang larangan Allah dan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tasyabbuh, untuk kemudian menyerupai, mengikuti dan mirip dengan orang-orang yang mengingkari dan kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian besar kita sudah paham dan sudah mengerti ya, tentang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mirip dan sama dengan orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukanlah golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan bagian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha bi ghairina, orang-orang dari umat Islam yang menyerupai dengan selain dari kami, dari kalangan orang-orang yang kemudian beragama di luar agama Islam, dari kalangan umat yang kemudian dia mengingkari Allah dan Rasulnya, maka dia bukan bagian dari golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikhawatirkan kelak dia dibangkitkan bukan dengan golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikhawatirkan kemudian dia apa? Mendapatkan penolakan, tertolak dari haudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dikhawatirkan kemudian dia kelak apa? Tidak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ditakutkan kemudian apa? Dia dikumpulkan bersama orang-orang yang dia idolakan, yang dia samakan ketika dia di dunia kelak. Waliyadzubillah. Ya, ini kemudian kita sudah mungkin sebagian dari kita mengetahui larangan hal ini, tentang bagaimana haramnya, larangannya seorang muslim bergaya menyerupai orang-orang yang kemudian mengingkari Allah dan Rasulnya. Dan juga mungkin sebagian kita sudah hafal sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, yang kemudian diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, barang siapa yang tasyabbuh, menyerupai, mengikuti, mencontoh, ya,
kekhasan, ya, keatributan orang-orang yang kemudian mengingkari Allah dan Rasulnya dari kalangan kemudian ahlul kitab Yahudi wan Nasara, orang-orang mengingkari Allah dan Rasulnya, fahuwa minhum, maka dia termasuk ke dalam golongan tersebut, masuk ke dalam golongan orang-orang yang dia ikuti dan dia kemudian idolakan. Ini juga sebuah wa'id, sebuah ancaman bagi umat Islam yang dia kemudian tasyabbuh bihaula'il ladzina la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ancaman bagi orang-orang yang mengikuti, mencontoh, condong, cenderung, senang bergaya dengan gayanya, metodenya, lifestyle-nya, cara hidupnya orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, dari berbagai macam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas menerangkan keharumannya, larangannya seorang muslim, umat Islam untuk mencontoh, meniru, menyerupai orang-orang yang kemudian mengingkari Allah dan Rasulnya, maka ada hal yang mungkin kita harus pelajari, yaitu apa? Apakah hikmah? Kenapa kok sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mewanti-wanti umatnya untuk tidak kemudian condong mengikuti, menyerupai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk benar-benar mengingatkan umatnya jangan sampai mengekor, mencontoh, mengambil metode, mengambil trendsetter dari lifestyle-nya, kekhasannya, atributnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka kemudian apakah sebabnya? Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan sedikit membahas hikmah dari larangan Nabi kita Muhammad SAW yang melarang umatnya untuk kemudian mencontoh, mengikuti, meniru tren-trennya, lifestyle-nya, kekhasannya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, sesungguhnya ya, menyerupai atau mengikuti orang lain, lifestyle orang lain, metode orang lain, kata ulama kita apa? Halatun tatra'u ala nafsil basyariyah. Itu sebuah hal, kondisi yang wajar yang mungkin terjadi pada jiwa seorang manusia, yang mana apa? Kesukaan manusia, kecondongan manusia untuk mencontoh, meniru orang lain, golongan lain, itu menunjukkan atas keagungan, kecintaan terhadap orang yang dia ikuti. Ya, sebagaimana kita umat Islam disuruh untuk apa? Disuruh dan diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka seorang muslim yang kemudian menyerupai, mencontoh, mengikuti, condong kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara beribadah, cara kemudian bermuamalah, cara dalam berakhlak, berperilaku itu mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Sesungguhnya dia mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada keagungan dalam dirinya yang mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kondisi seorang manusia ketika dia mengikuti orang lain. Ketika dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya dia sedang mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kebalikannya apa? Seorang manusia, seorang umat Islam, seorang muslim yang dia mengikuti, mencontoh, mengekor, berusaha sama dengan ul'iyadu billah, golongan dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalangan orang-orang yang membenci Islam, yang bahkan mereka kemudian menyuarakan tentang bagaimana alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Mereka menyuarakan dengan kemudian kebebasan gender, persamaan gender, yang kemudian mengatakan bahwa boleh laki-laki itu kemudian menikah dengan laki-laki, boleh perempuan menikah dengan perempuan. Itu kemudian diikuti, disamakan, dia cenderung pada mereka, maka pasti pada hatinya ada kemudian idham mahabbah al-mutasyabbah liman tasyabbah lahu.
ada kemudian bentuk cinta mengagungkan dari orang yang berusaha mengikuti orang-orang yang melakukan semua hal tersebut. Dan ini fenomena yang kemudian apa kata ulama kita, dhahirah ghairu sihhiyah, fenomena yang sangat menyakitkan. Tatkala seorang muslim lebih condong, lebih suka mengikuti tren-trennya, lifestyle-nya, gaya hidupnya, ideologinya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatul Islam rahimani rahimakumullah, agama Islam sangat menjaga dan menerangkan tentang hal tersebut dengan keterangan yang sangat jelas dan tegas. Ya, dan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita jelaskan di awal, benar-benar menerangkan keharamannya bentuk tasyabuh bil kufar, menerangkan larangannya mencontoh mengikuti metode, kebiasaan, perayaan, cara hidup orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Ya, maka sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang bagaimana Nabi melarang umatnya jangan sampai mencontoh, mengikuti, membeu orang-orang yang kemudian memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka kandungan dari hadis ini menjelaskan tentang haramnya tasyabuh dengan mereka, mengikuti mereka. Bahkan dohir dari hadis ini apa? Menuntut orang yang sama dengan mereka, waliyadzubillah. Dan ini sebuah pendapat dari beliau, yaqtadi kufral mutashabbihi bihi, sampai menyeret seorang hamba kufur ketika dia benar-benar mengikuti orang yang dia ikuti dari kalangan orang-orang kafir, sampai dia ikuti kemudian apa? Ideologinya, keimanannya, pemahaman agamanya, bisa menyeret seorang hamba waliyadzubillah ke dalam kekufuran kepada orang yang mengikuti orang-orang tersebut. Ketika dia benar-benar mengikuti zahiran wa batinan, secara fisik lahir maupun secara batin, maupun secara dalam hati mereka. Dan ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-51 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, maka barang siapa yang memiliki wala, loyal kepada orang-orang kafir, membela mereka, mencintai mereka, mendukung mereka, fa innahu minhum, maka dia masuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Maka waliyadzubillah, tasyabuh ini bukan hal yang ringan, bukan hal yang kemudian sepele. Maka ini sebuah hal yang sangat penting untuk kita kaji bersama, agar jangan sampai kita, keluarga kita, kerabat kita kemudian bermudah-mudahan dalam hal-hal tersebut, bermudah-mudahan dalam mencontoh orang-orang kafir, dalam kemudian lifestyle mereka, gaya hidup mereka, kebiasaan mereka, perayaan mereka yang menjadi kemudian atribut-atribut khasnya mereka. Maka wajib kita untuk kemudian mengkaji hal tersebut. Maka ikhwatul Islam rahimani rahimakumullah, malam hari ini kita akan membahas paling tidak ada empat hikmah yang diterangkan para ulama kita tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu mengharamkan dengan sangat tegas larangan seorang hamba, seorang muslim untuk tasyabuh, untuk mencontoh, meniru, mengekor orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata ulama kita adalah anna tashabbuhal muslim bil kafir yadullu ala tafdilil muslim li hayatil kafir ala hayati nafsihi. Sungguhnya seorang muslim yang mengekor, mencontoh, menerapkan perilaku orang-orang kafir itu menjadi sebuah petunjuk yang menunjukkan bahwa orang muslim tersebut lebih mengunggulkan, lebih mengutamakan bentuk-bentuk orang-orang kafir tersebut, unggul di atas dirinya yang seorang muslim. Ini yang pertama. Orang muslim yang mencontoh, mengikuti, mengekor orang-orang kafir dalam budaya mereka, dalam kemudian kebiasaan mereka, perayaan mereka, cara berpakaian mereka yang khas, merupakan bentuk kekhasan mereka dalam kekufuran mereka, itu menunjukkan muslim tersebut apa? Lebih mengunggulkan orang-orang kafir tersebut di atas dirinya yang dia merupakan seorang muslim.
Dan hal ini kata ulama kita apa? Qad yakunu fihi syai' min al-i'tirad ala syar'illah wa masyiatihi. Ketika dia mengunggulkan orang-orang kafir dengan berbagai macam kondisi mereka, maka itu juga menunjukkan ada sedikit dari bentuk penolakan dan protes, keberatan terhadap syariat Allah dan terhadap kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang pertama. Kenapa kok seorang muslim sangat dijaga jangan sampai dia mengekor, membeo, mengikuti, mencontoh cara hidup, pola hidup, kemudian kebiasaan, perayaan, adat orang-orang yang kemudian kafir, mengingkari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tadi dia kemudian mengunggulkan orang kafir di atas dirinya dan umat Islam secara umum kepada orang kafir tersebut dari berbagai macam kondisi-kondisi mereka. Dan itu apa? Menyebabkan termungkinkannya terjadi apa? Dia itu menolak dan protes, keberatan terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melihat orang-orang kafir misalkan yang mereka, mohon maaf, rapi mukanya, putih, bukan putih kayak mas-mas gini ya, maksudnya dia kemudian mencukur jenggotnya, ya. Padahal Nabi SAW menyuruh apa? A'ful liha, biarkan jenggot itu tumbuh, ya. Dia cukur, ya. Kenapa dia cukur? Ngikuti orang kafir, karena lifestyle mereka apa? Rapi, ganteng, ya, dicukur. Itu bisa apa? Dia seakan-akan protes, kok Islam kok orang itu rapi kaya ongkai, kok enak dari orang kafir. Nah, itu dia. Itulah kekhawatiran ketika seorang muslim mengikuti, mencontoh, membela orang-orang kafir dalam kemudian kekhasannya mereka, atribut mereka. Dia kemudian memiliki perasaan dan kemudian keyakinan unggulnya orang kafir di atas orang muslim. Ada sedikit perasaan apa? Protes, menolak dan keberatan dengan syariat Allah Tabaraka wa ta'ala, ya. Sebagaimana ketika seorang wanita yang dia tasabuh dengan laki-laki, dan ini juga jelas larangannya seorang perempuan wanita itu apa? Meniru, mengikuti laki-laki dalam kekhususannya laki-laki, ya. Seperti misalkan mencukur pendek rambutnya, ya. Kemudian dia berusaha untuk memiliki fisik yang sama dengan laki-laki, ya. Dia memakai pakaian laki-laki yang merupakan khasnya laki-laki. Ka'annaha mu'taridatun 'alal hay'ati allati khalaqaha Allah 'alaiha. Maka seakan-akan perempuan ini protes pada Allah Subhanahu wa taala terhadap fitrah perempuan yang telah Allah ciptakan buat dirinya. Dan itu sya'wa au ahba, mau dia mengakui atau tidak, pasti akan ada perasaan tersebut. Kok saya kok perempuan, laki-laki kok enak begini begitu, bebas, bisa malam-malam keluar, seterusnya. Maka ketika dia mencontoh laki-laki, ada sedikit dari keperasaan protes terhadap penciptaan Allah terhadap dirinya sebagai perempuan. Maka inilah kemudian kenapa Nabi SAW menutup celah-celah ini. Ketika seorang muslim sudah mencontoh, mengikuti orang-orang kafir, dan dia memiliki perasaan apa? Lebih mengunggulkan orang kafir di atas orang-orang Islam, akan muncul perasaan protes dan menolak terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir bebas, pagi siang malam mau ngapain bebas, enak ya, tidak harus ke masjid untuk sholat, enak ya tidak pakai hijab, enak ya kemudian bisa minum khamar waliyadzubillah, enak ya bisa bertato, enak ya kemudian bisa bebas dengan perempuan-perempuan. Maka akan muncul apa? Protes dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sya'a au aba. Mau dia mau mengakui atau tidak, akan muncul perasaan tersebut, dan itu bisa kemudian menjadi apa? Sebab dia kufur kepada agama Islam waliyadzubillah. Ketika dia apa? Merasakan dia terkungkung, padahal semua larangan Allah itu dibangun di atas maslahat. Dan ini nanti kita akan bahas kaidah ad-dinu mabniun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'il qabaihi.
bahwa agama Islam itu dibangun untuk mendapatkan dan membangun maslahat-maslahat manusia itu sendiri, fi jalbiha, untuk mengambil kebaikan maslahat, au dar'i lil qabaihi, atau menjauhi keburukan. Itulah agama Islam. Islam itu apa? Perintahnya pasti membawa maslahat dan larangannya pasti menghilangkan dari mudarat. Semua perintah Allah pasti apa? Membawa kebaikan dan kemaslahatan. Dan sebaliknya larangan-larangan agama Islam pasti kemudian untuk menjauhkan keburukan dan kemudaratan. Tetapi sayangnya umat Islam tidak mau memahaminya. Ya bahkan mungkin beberapa waktu lalu muncul ketika mengkaji nas larangan seorang muslim untuk isbal, muncullah isbal kok dilarang. Di mana akalnya gitu? Kenapa? Dia tidak mengkaji ada apa di balik larangan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Islam dari laki-lakinya untuk isbal. Ya kan? Motong jenggot, kenapa kok tidak boleh? Mana logikanya? Kenapa? Dia nggak mengkaji. Ya, tidak mengkaji apa hikmah dari larangan tersebut. Kalau dia yakin dengan kaidah ad-dinu mabniun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'il qabaihi, agama Islam dibangun di atas kemaslahatan, perintahnya untuk mendapatkan maslahat, larangannya untuk menjauhkan kemudaratan, akan hilang perkataan-perkataan tersebut. Ya, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, ini hikmah pertama kenapa ya agama Islam melalui Al-Qur'anul Karim atau sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang tasyabuh. Kenapa? Seorang muslim yang kemudian jatuh terjerumus dalam tasyabuh dengan orang-orang kafir akan muncul perasaan mengunggulkan orang kafir di atas orang-orang Islam. Kenapa? Sekali lagi, ketika dia mengikuti mereka akan muncul tafdhil. Ini lebih unggul. Tidak mungkin orang mengikuti orang lain, melainkan pasti dia merasakan ini lebih baik dan lebih bagus. Ketika seorang pedagang mengikuti metode manajemennya pedagang lainnya, tidak mungkin dia mengikuti manajemen orang lain, melainkan dia pasti memiliki keyakinan itu lebih bagus, itu lebih baik, itu lebih memiliki kebaikan. Jelas, nggak mungkin dia mengikuti orang lain dengan asumsi dia akan sekedar aja, nggak mungkin. Pasti akan ada keyakinan, perasaan, i'tiqad itu lebih baik. Meskipun mungkin dia secara lisan mengingkarinya. Maka ini hikmah pertama kenapa Islam melarang umat Islam untuk mengikuti, mengekor tasyabuh dengan orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa seorang muslim itu dilarang untuk kemudian tasyabuh bil kufar, untuk mencontoh, mengikuti, membebek atribut kekhasannya, kemudian adat, kebiasaan, perayaan orang-orang kafir. Apa? Karena at-tashabbuh bil ghair dalilun ala dha'fin nafsi wal hazimatin nafsiyah. Tashabbuh, mencontoh orang lain, mengekor orang lain, dalam hal ini mengikuti orang-orang kafir, kata ulama kita apa? Itu membuktikan dan menunjukkan kelemahan dirinya dan kekalahan jiwanya. Dia menganggap dirinya itu rendah, kalah, nggak punya nilai, nggak punya keunggulan, maka dia ngikuti pihak lain, menunjukkan kekalahan dirinya, menunjukkan apa? Ketaklukan jiwanya, yang padahal dia seorang yang mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika dia mengikuti orang kafir, secara tidak langsung dia mengakui dia tuh lemah, dia itu takluk dengan dirinya, padahal dirinya Islam, padahal dirinya seorang hamba yang menginginkan surga, padahal dia seorang hamba yang kemudian mungkin melaksanakan sholat. Tapi ketika dia mengekor, mengikuti orang-orang kafir, menunjukkan dha'fi nafsihi wal hazimati nafsiyatihi, lemahnya jiwanya, mindernya dia dengan Islamnya, lemahnya jiwanya, padahal dia seorang muslim. Padahal agama Islam, syariat Islam, la taqbal minal muslimin an yu'linu tilkal hazimah hatta wa in kanat waqi'an. Padahal Islam itu apa? Melarang, tidak menerima umat Islam untuk menunjukkan kelemahan dirinya.
Islam menganjurkan pemeluknya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hamba-hambanya, umatnya, untuk kemudian jangan sampai menunjukkan kelemahan dan kekalahan dan maupun keminderan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz, kata Nabi SAW. Semangatlah atas semua hal yang menjadi kebaikan buat dirimu, mintalah tolong pada Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'jiz, jangan lemah. Nabi SAW memerintahkan umatnya jangan punya sikap lemah, jangan menunjukkan keminderan, khususnya dengan agama Islam kita yang kita sekarang ini yakini sebagai kemudian jalan satu-satunya kita mendapatkan keselamatan. Jangan minder, jangan menunjukkan kita ini lemah, jangan menunjukkan kita ini kemudian tidak memiliki kedikdayaan dan kemajuan. Tunjukkan bahwa apa? Islam itu kuat, Islam memiliki keunggulan. Dan agama Islam, ya, la taqbal minal muslimin an yu'linu tilkal hazimah, melarang umat Islam untuk menunjukkan kelemahan, ketidakpedean, kemindiran, semua hal tersebut. Kenapa? Karena kemudian seorang hamba yang mengakui keburukannya, ya, kekalahannya, kelemahannya, dan dia tunjukkan pada orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yazidu du'ifa du'fan wa yazidul qawiyya quwwah, itu akan membuat dirinya semakin terpuruk secara mental, secara psikis. Dia semakin minder, semakin malu bahkan dengan agamanya, padahal dia adalah orang-orang yang Allah muliakan dengan Islam. Maka semakin dia minder dengan dirinya sendiri, malu dengan agamanya. Wa yazidul qawiyyu atau yazidul qawiyya quwwatan, akan membuat orang-orang kafir yang sekarang ini Allah takdirkan memiliki kemudian kemajuan teknologi, kemajuan kemudian dalam kondisi kekuatan finansial, mereka semakin merasa jumawa dan merasa lebih maju ketimbang umat Islam. Ketika apa? Umat Islam sendiri malu dengan agamanya, umat Islam malu dengan syariatnya, yang laki-laki malu dengan kemudian sholatnya, malu dengan syariatnya, yang perempuan malu dengan jilbabnya, malu dengan kemudian menutup hijabnya. Maka semakin menambahkan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, mengingkari Rasulullah SAW, yang mereka sudah Allah tetapkan mendapatkan kemajuan teknologi, finansial, kebudayaan, semakin jumawa dengan kemudian keburukan dan kekufuran mereka. Ya, ini kemudian kondisi seorang hamba yang dia mengekor, mencontoh, membebek dari kalangan orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, menunjukkan dia lemah, minder, malu dengan Islamnya, maka dia mengikuti orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Cara berpakaiannya, cara kemudian bicaranya, cara lifestyle-nya, kehidupannya, menghabiskan uangnya, perayaan-perayaannya, kebiasaannya, mengikuti mereka semua. Waliyadzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Ya, dan bahkan ini secara akal dan logika tidak diterima dari satu bangsa maupun masyarakat dari negara manapun. Kenapa? Sebuah bangsa masyarakat pasti akan menganjurkan masyarakatnya, negerinya, untuk bangga dengan identitas mereka sendiri. Betul nggak? Ya, ini kita bahkan kita coba ambil bukan dari sudut pandang agama. Lihat, sebuah negara, rakyatnya pasti diminta oleh keumuman negara itu untuk apa? Bangga dengan negaranya, untuk kemudian memaksimalkan apa yang ada pada negaranya dari berupa apa? Pusakanya, adatnya, tradisinya, busananya, produksinya. Bagaimana agar mereka cinta dengan produk domestik mereka dan tidak kemudian bangga memakai produk domestik luar. Lihat di berbagai macam antara negara, pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Ini kita bicara masalah apa? Kebudayaan, tata perilaku, kondisi rakyat dalam sebuah negara. Ya, meskipun mereka melihat memang negara lain, kebudayaan lain, rakyat lain itu mungkin apa? Pusakanya, adatnya, tradisinya, busananya lebih baik.
Tapi apa? Mereka berusaha sebagaimana mungkin rakyatnya jangan sampai mengekor negara lain, ya, agar bangga dengan diri mereka. Agar apa? Agar mereka memiliki keunggulan dengan diri mereka sendiri dari orang lain. Bangga dengan budaya mereka pribadi, senang dengan negara mereka, membangkitkan fanatisme nasional golongannya sendiri. Ya. Ini kondisi kalau kita lihat bukan secara agama. Bagaimana mendongkrak domestikasi sebuah kemajemukan rakyat sendiri. Ya. Dan itu mungkin juga apa? Sebuah gerakan politik agar jangan sampai negara mereka ini hancur dan hilang gara-gara lebih condong menyerap kepada budaya kebiasaan luar. Ini masalah politik, masalah budaya secara non agama kita katakan. Lantas bagaimana kita dengan Islam kita? Kita yang yakin Islam adalah kemudian satu-satunya penyelamat, jalan keselamatan kita sebagai manusia di dunia dan di akhirat. Kita yang yakin Rasul Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang menjadi kemudian role model kita. Yang kita yakini Al-Quran adalah kitab terakhir yang kemudian menjadi bimbingan kita sebagai umat Islam. Kok kita sampai meninggalkan itu semua, mengikuti kemudian orang-orang kafir yang mereka sudah mendapatkan cap sebagai orang-orang yang kemudian mendapatkan adab dari Allah waliyadzubillah. Maka di mana akal sehat kita? Meskipun apa? Mungkin syaitan akan menghiaskan mereka yang keren, unggul, hebat, meriah, menyenangkan, menarik dan seterusnya. Ya itulah kemudian apa? Perangkap syaitan menghiasi bagaimana kemudian mencontoh, mengikuti, membeo kebiasaan, perayaan, adat, perilaku mereka itu apa? Sebuah kebaikan. Ya. Maka di mana akal sehat kita ketika kita sudah yakin Islam adalah kemudian satu-satunya jalan keselamatan bagi seorang muslim? Maka inilah yang tadi dari poin kedua apa? Jangan sampai kita jatuh ke dalam kondisi kita malu dengan diri kita sendiri. Kita kemudian minder dengan diri kita sendiri dari segi kita sebagai seorang muslim. Jangan minder dengan diri kita. Tunjukkan kita seorang muslim adalah seorang yang kemudian menjaga sholat kita, menjaga ibadah kita, menjaga akhlak kita tanpa mengurangi produktivitas kita sendiri. Yang bekerja di kantor mungkin dicela dengan jenggotnya, dicela mungkin celananya mungkin tidak isbal. Tunjukkan performa kita semua, ya, jenggot kita sebagai seorang muslim, ya. Kemudian kita memiliki menjaga benar-benar sholat kita, tidak mengurangi kebaikan kita dengan pekerjaan kita, dengan amaliyah kita. Yang mungkin kemudian bekerja, memiliki kolega, tunjukkan kita Islam ini adalah apa? Sebuah izzah, sebuah kemuliaan, dan bukanlah kemudian bentuk waliyadzubillah mindernya kita, malunya kita dengan Islam. Yang itu menunjukkan akhirnya apa? Mereka semakin jumawa dengan kekufuran mereka. Tunjukkan Islam ini adalah sebuah rahmatan lil alamin, sebuah hal yang kemudian kita bisa banggakan dengan Islam kita. Kita Islam dan kita baik dengan kebaikan kita. Kita Islam yang kemudian kita menjaga sholat kita, itu menjadi bentuk kebaikan buat orang lain. Dan bukan sebaliknya, kita mungkin Islam, kita malah kemudian menjadikan Islam kita menjadi sebuah keburukan buat orang lain. Dan kalau kita kemudian apa? Berakhlak yang buruk, ya, untuk kemudian kita mencela orang lain, merendahkan orang lain, semena-mena dengan orang lain, bukan. Tetapi tunjukkan Islam kita adalah Islam yang kemudian memiliki izzah, kemuliaan, yang akhirnya apa? Membuat orang-orang yang kemudian tidak beragama Islam mengenal Islam adalah rahmat, Islam adalah izzah, Islam adalah agama yang menjaga betul-betul manusia dari keburukan dan kejelekan. Ya. Itu seharusnya kita menjadi role model, bukan malah apa? Mengekor dan mencontoh orang lain. Ikhwatul Islam rahimani rahimakumullah. Kemudian hikmah yang ketiga kenapa Islam, ya, melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang umatnya untuk tasyabuh, mengikuti, mencontoh, mengekor orang-orang yang mengingkari kufur kepada Allah,
mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? At-tashabbuh fil madharil khariji mulazimun lil mahabbati wal wala al qalbi. Ini poin yang juga penting, bahwa tasyabuh, mengekor, mengikuti, mencontoh mereka, lifestyle mereka, adat kebiasaan mereka, perayaan mereka yang merupakan khasnya dan atributnya mereka, dalam perilaku-perilaku yang mungkin secara dohir, fisik, pakaiannya, cara ngomongnya, berperilakunya, perayaannya, itu melazimkan, mengharuskan adanya cinta, mengakibatkan adanya loyalitas dalam hati kita terhadap mereka. Jadi mengikuti, mencontoh mereka secara dohir, secara lahir, ikuti mereka, itu melazimkan dan mengharuskan orang yang mengikuti apa? Menjadi mencintai dan kemudian memiliki loyalitas yang ada di dalam hati, meskipun mungkin mereka atau orang-orang yang melakukan itu apa? Mengingkari. Enggak kok, saya enggak mengakukan mereka, kok saya cuma ikut-ikut aja. Dusta. Kenapa? Adanya cara kita yang mengikuti mereka akan melazimkan adanya cinta dan kemudian loyalitas membela mereka dalam hati-hati kita. Ya. Dan sebuah kaidah apa? Wala yatasabbahul insan illa biman yuhibbu. Ini kaidah penting. Tidak ada manusia yang mencontoh dan mengikuti manusia lain melainkan dia pasti mencontoh orang yang dia cintai. Tidak mungkin ada orang manusia mengikuti orang lain melainkan pasti dia mengikuti karena dia mencintai orang yang dia contoh dan orang yang dia ikuti. Ini kaidah penting. Tidak mungkin orang itu mencontoh orang lain, pihak lain, melainkan ada di situ apa? Mahabbah. Padahal apa? Orang Islam diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memiliki baro'ah, untuk berlepas diri, tidak ikut-ikuti orang-orang kafir dari berbagai macam sisi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-28, la yattakhidul mu'minuna kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak boleh seorang yang beriman untuk mengambil orang-orang kafir sebagai wali, sebagai orang yang dia cintai, orang yang dia loyal kepadanya, dia ambil sebagai loyalitas dari selain orang-orang beriman. Larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kana aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Dalam surah Al-Mujadalah, ya, ayat yang ke-22 Allah berfirman apa? Ya, tidak akan engkau dapati wahai Rasul satu kaum yang mereka sudah beriman, mereka senantiasa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tidak akan didapati mereka itu apa? Mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara mereka sendiri, atau keluarga mereka sendiri. Ya. Dan bahkan Nabi SAW menegaskan, authaqul ural iman, tali ikatan iman yang paling kuat, al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah, adalah loyal dan cinta karena Allah, memusuhi dan membenci karena Allah, wal hubbu fillah wal bughdu fillah, dan juga cinta karena Allah dan benci karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang dihasan dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam sebuah Mu'jam At-Tabarani. Ya. Maka loyal kepada orang Islam, cinta mereka, mendukung mereka, mencintai mereka adalah kemudian dasar dalam seorang Islam, seorang hamba. Dan membenci, tidak mengikuti, tidak mendukung orang-orang kafir adalah kemudian pondasi agama seorang Islam. Ya. Dan ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-musyabahatu fi dhahir turithu naw'a mawaddatin wa mahabbatin wa muwalatin fil batin. Mencontoh, mengikuti orang-orang kafir dalam bentuk-bentuk lahiriah zahir mereka akan mewariskan rasa cinta, suka dan sayang, mendukung
serta loyal kepada mereka dalam batin, dalam diri hati mereka. Sebagaimana apa? Al-mahabbah fil batin turithul musyabahah fil zahir. Cinta dalam hati akan melahirkan adanya ingin sama dan mengikuti dalam bentuk lahiriah. Kita lihat sajalah anak kecil yang sayang sama bapaknya, mesti apa? Pengen sama kayak bapaknya. Kenapa kok kamu kayak bapakmu? Bapakku orang yang baik, yang bagus. Ini anak kecil yang di atas fitrah. Kenapa kok dia ngikuti bapaknya? Bapaknya pilot, dia pakai baju pilot. Bapaknya mungkin dokter, dia pakai baju dokter. Kenapa? Bapakku orang hebat, maka saya ngikuti dia. Maka orang yang kemudian mengikuti orang-orang kafir, pasti ada sesuatu dalam hatinya yang itu tidak bisa diingkari, meskipun mungkin mereka mengelak. Maka itulah kemudian kenapa Islam sangat menjaga tasyabuh bil kufar. Kenapa? Akan mewariskan, memunculkan, melahirkan adanya apa? Cinta, sayang, loyal, dan kemudian dukungan kepada mereka. Sebagaimana kalau seorang muslim itu loyal, cinta, mengikuti orang Islam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa? Karena cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang melahirkan apa? Dia mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang padahal mungkin apa? Membuat dia menjadi dikucilkan, diolok-olok, diejek oleh orang lain. Ketika dia kemudian berusaha untuk menjaga sholatnya, menjaga syariat Islam, tidak mencukur jenggotnya, untuk dia kemudian berakhlak karimah, mungkin dia diolok-olok, tapi dia apa? Biasa, bahkan mungkin tegar. Kenapa? Karena dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah kemudian sangat menjaganya Islam terhadap tasyabuh bil kufar. Yang terakhir, hikmah kenapa seorang muslim itu diperintahkan untuk jangan sampai mengekor, mencontoh, membebek, membeu orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa? At-tasyabuh bil kufar fi dzahir yuaddi ila ma huwa akhtar wa huwa tashabbuh bihim fil batin. Ini adalah turunan dari poin yang ketiga, hampir mirip tapi dia turunannya apa? Bahwa tasyabuh bil kufar, mencontoh, mengikuti role model orang-orang kafir secara zahir, secara lahir, akan membawa seorang hamba kepada hal yang lebih berbahaya, kepada hal yang lebih mengerikan. Apa itu? Tasyabuh fihim fil batin, akan membuat mereka mencontoh, mengikuti ideologi batinnya mereka. Maka seorang yang kemudian mencontoh, awalnya cuma mencontoh cara berpakaian, berperilaku, mendendangkan syiar-syiar lagu-lagu mereka, musik-musik mereka, gaya hidup mereka, lifestyle mereka, akhirnya berideologi, meyakini dengan etikot yang sama dengan mereka, bahkan membenarkan cara hidup, madhab-madhab, pendapatnya mereka. Lihat mungkin orang-orang yang awalnya suka dengan, mohon maaf ini saya kasih contoh ya, musik-musik. Ada musik-musik yang pernah saya perhatikan apa? Musik-musik metal yang mereka apa? Punya ideologi satanisme. Bener nggak? Ada yang pernah dengar bahwa di antara genre aliran musik itu apa? Yang saya tahu mungkin musik metal dan sejenisnya itu mereka apa? Memiliki 666 satanisme. Menyembah apa? Setan. Mas Dimas pernah dengar? Aliran satanisme yang kemudian awalnya gara-gara apa? Musik. Mungkin orang-orang Islam kan keren, cuma sekedar musik, kenapa dilarang? Awalnya dia suka cuma ngeband musik, suyu-suyu apa mendalami. Oh, ini sepertinya seperti ini, ada landasan ideologinya. Ya, ada landasan kemudian secara etikotnya. Ternyata kalau mau jadi metal sejati harus pakai baju hitam, harus kemudian memanjangkan rambut, harus kemudian memakai baju yang mohon maaf ada salib yang kebaliknya. Itu apa semua? Akidah, keyakinan. Ya. Dari awalnya apa? Senang malu-malu ngeband. Awalnya ngeband senang. Wah hebat ya mereka pakai baju hitam, apa hebat. Lama-lama menyeret kepada ideologinya, mereka membenarkan cara hidup mereka, membenarkan pendapat-pendapat secara etikotnya mereka. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Dan ini banyak tersebar. Ya, banyak tersebar.
Coba sedikit-sedikit kita mungkin dengarkan orang-orang yang mungkin jatuh ke dalam hal ini. Coba kita mungkin nggak langsung mungkin ini salah ini benar. Dengarkan mereka bicara, kita cari tahu apa sih yang mereka itu senang, kenapa kok mereka suka. Mohon maaf sekarang mungkin ngikuti K-pop apa-apa. Mungkin adalah landasan ideologinya mereka. Yang mungkin itu apa? Menjadi kenapa kok mereka sampai rela ya mencukur habis jenggotnya, sampai kemudian apa namanya operasi plastik, seterusnya dan seterusnya, sampai hafal liriknya padahal bahasanya wangel juga ya, apa wong cincang apa ya, apa kon mau Al-Fatihah naudzubillah, kon mau lagunya mereka wah casis luar biasa. Ini apa? Karena ngikuti tasawuf secara dohir, secara kemudian bentuk luar, itu berbahayanya apa? Menyeret kepada tasawuf secara ideologi dan keyakinan. Ya, maka kata ulama apa? Fa baina dzahir wal batin irtibatun wathiqun yu'athiru ahadahuma 'ala al-akhar. Antara dohir dan batin ada keselarasan. Perilaku secara dohir dan batin itu akan melahirkan keselarasan dan akan ada ikatan yang kuat yang akan berpengaruh satu dengan yang lainnya. Ya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa? Fal musyabahatu wal musyakalatu fil umuri dhahirah tujibu musyabahatan wa musyakalatan fil umuri batinah ala wajhil musarakah wa tadrijil khafi. Luar biasa kata beliau. Apa kata beliau? Mencontoh, mengikuti, membebek, berusaha sama dalam perkara-perkara yang fisik, yang dohir. Apa kata beliau? Akan mengharuskan adanya kesamaan, kemiripan dalam perkara-perkara yang batin secara berangsur-angsur dan tidak terlihat. Awalnya senang, mungkin kawannya senang musik ini, musik itu. Ini kita lihat secara musik. Kenapa? Saya juga pernah perhatikan musik itu ada ideologinya. Ya, ada landasan-landasannya yang kemudian kalau orang itu nggak hati-hati, wah aku kan mau melu cara berpakaian itu orang popo senang musik itu, sebenarnya aku Islam. Nggak bisa. Lama kelamaan kalau dia kemudian ikuti, hayati, dia benar-benar tenggelam ke situ, lama kelamaan tanpa dia sadari akan masuk ke dalam ideologi mereka. Sa'a au aba. Senang atau enggak senang pasti akan terseret. Pasti akan apa? Terseret. Jauh-jauh kemarin piala tit. Ya kan? Itu ada enggak? Ada. Sampai gara-gara pertandingan itu saya nggak mau ngomong ini jadi viral. Rela mati di stadion, betul enggak? Rela mentato yang menang di kulitnya, luar biasa. Orangnya duit, orangnya sangu, ditato ning awake. Ini apa kalau bukan apa? Keyakinan, cinta yang melebihi batas. Sampai rela mbak, waliyadzubillah mati di stadion. Nggak usah jauh-jauh kemarin, mau goro-goro sing bunder kuwi kekerasan dibalangi waktu. Luar biasa, atharnya mengerikan. Makanya kalau mau seperti itu, jangan sampai. Maka kata ulama apa? Kata ulama mumahrosah quratil qadam khair min musyahadatiha. Kita itu olahraga main bola mending lebih bagus ketimbang nonton bola. Kenapa? Nek dia main bola sehat, nek ndelok wis hati-hati wae. Nek wis keseret bahaya. Bahaya. Wis cukup dolanan wae. Pengen sehat yo silahkan, boleh nggak main bola, boleh, biar sehat ya kan, nambah temen ya kan, nggak apa-apa. Tapi newes nonton, newes delok, itu sudah lama-lama akan terseret ke dalam ideologi-ideologi yang berbahaya. Ya saya nggak mengatakan kemudian semua, enggak, cuman ada potensi yang kita harus jaga. Dan Islam itu apa? Tidak hanya mengharamkan tapi juga menjaga. Makanya apa? Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Bukan larangannya wala tazni, janganlah kamu zina, enggak. Jangan dekati zina. Kenapa? Karena kita dekat saja bisa terjerumus.
ya, bisa apa? Terjerumus. Maka hati-hati dengan namanya tasabuh bil kufar. Ya. Maka kata Syekhul Islam, ya, Ibnu Taimiyah apa? Kami saksikan orang-orang dari kalangan ahlu kitab Yahudi wan Nasara yang mereka itu sudah hidup di negara Islam, bercampur dengan orang-orang Islam, mereka kekufurannya turun, permusuhannya apa? Turun, kekufurannya apa? Turun. Kenapa? Mereka sudah mulai mengikuti orang-orang Islam secara umum. Tetapi apa? Sebagaimana kita lihat fenomena orang-orang Islam, mereka malah lebih banyak senang gaul dengan orang-orang ahli kitab, apa? Aqallu imanan min ghairihim, semakin terkikis keimanannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati dengan hal-hal tersebut. Hati-hati dengan tasyabuh. Hati-hati dengan kemudian bermudah-mudahan mencontoh, mengikuti lifestyle kehidupan, cara hidup mereka. Ya. Dan kita akhiri, ya, majelis pada hari ini dengan kalimat yang dibawakan ulama kita, apa? Kita harus beriman bi annallaha ta'ala lan ya'murahu illa bima fihi al-hikmah wal maslahah wa sa'adah fid dunya wal akhirah. Kita harus beriman tanpa ragu-ragu, percaya tidaklah Allah memerintahkan sebuah hal melainkan perintah tersebut pasti ada hikmah, kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana tadi di awal kita terangkan. Dan juga kebalikannya, tidaklah Allah melarang seorang hamba umat Islam untuk menjauhi sebuah perkara melainkan pasti di situ ada mafsadat, keburukan, kebrobrokan yang kemudian akan menyeret kepada keburukan di dunia dan di akhirat. Maka semoga ikhwatul Islam rahimani rahimakumullah, keluarga kita, masyarakat kita, teman-teman kita, anak-anak kita, sudahlah dan kerabat kita dijauhkan dari yang namanya tasawuf bil kufar. Hendaklah kita kemudian menasihati teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita, orang-orang terdekat kita dari kemudian terjerumus dalam hal ini. Kenapa? Sebagaimana hikmah yang telah kita jelaskan, bahwa mencontoh, mengikuti tasyabuh, mengikuti trennya mereka itu akan melahirkan keburukan yang lebih besar. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW benar-benar menjaga umatnya agar jangan sampai jatuh dan terjerumus ke dalam hal tersebut. Qad qultu ma qultu in shawaban faminallah wa in khata'an famin nafsi wa syaitan wa astaghfirullah innahu kana ghaffara. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.